Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pada suatu hari di rumah Squidward terlihat Pak Le Squid sedang berusaha membuat sebuah taman yang berisikan bunga warna-warni. Tujuan dia di sini untuk ikut serta perlombaan taman terbaik yang akan diadakan di kota Bikini Bottom. Dia juga sambil berhayal akan menang dan nantinya ia akan bisa berlibur di dasar laut sambil dijaga seorang asisten boti. Basking in the sun. Tapi bukannya hal itu menjadi hal yang tenang, tiba-tiba saja hayalan itu terdapat kemunculan SpongeBob. Yang rupanya tepat di sebelah Squidward, SpongeBob telah tiba di depan rumah Squidward yang sempat emosi karena kemunculan itu. Rupanya tujuan SpongeBob di sini hanya ingin menyukai taman bunga yang memiliki aroma bunga yang enak. Hingga sontak Squidward yang mendengar berubah menjadi senang karena melihat kalau SpongeBob sangat suka dengan bunga. Squidward langsung menyarankan untuk membuat sendiri tamannya. Yang hal itu langsung digarap oleh SpongeBob dan pergi meninggalkan teman. Di sini Squidward yang sempat kepikiran kalau SpongeBob akan menjadi saingan terberatnya, ia pun langsung menghilangkan pikiran itu dan segera memutuskan untuk tidur siang untuk mempersiapkan mental kemenangannya guys. Saat beberapa jam kemudian, saat Pak Le Squidward terbangun, tiba-tiba saja ia melihat taman SpongeBob yang sudah berkembang dengan beberapa tanaman yang sangat indah. Di sini SpongeBob yang meminta pendapat Squidward terkait tamannya. Tanpa sadar Squidward telah memuji keindahan tersebut sambil memukul mukanya karena takut terhipnotis. Kemudian karena takut kalah saing, Squidward tiba-tiba saja mengamuk dan meminta SpongeBob untuk tidak mengganggunya. SpongeBob yang masih gembira atas perkataan itu, di sisi lain Squid malah merasa bersalah sambil melihat kondisi tamannya dengan bercampur rasa keraguan. Karena takut kalah dalam kompetisi, ia pun selanjutnya kembali melakukan penanaman dana kampanye. Maksudnya penanaman benih dengan penuh tenaga. Tapi setelah melihat kembali ke arah SpongeBob, SpongeBob dengan mudahnya membuat tanaman itu tumbuh subur hanya dengan semprotan air. Dan di sisi Squidward hanya sibuk merakit sebuah portal kayu dengan menggunakan sisa tenaganya yang masih ada. Akan tetapi SpongeBob hanya butuh semprotan air saja guys. Namun saat dirinya membuat sebuah bentuk pada pohon dedaunan, dengan mudahnya SpongeBob melakukan hal itu juga, yang mana dengan sekali ciuman tanaman yang dimaksud langsung berubah. Tapi lain halnya dengan seorang Squidward yang mana ketika ia mencoba, hasilnya malah sebuah tamparan keras. Karena sudah bosan dan emosi, akhirnya Squidward mempertanyakan hal tersebut kepada SpongeBob. Bagaimana cara melakukan hal ini padahal jari tangannya tidak ada yang hijau. Arti jari hijau di sini merupakan orang yang bisa berkebun. Namun saat dijawab kalau yang hijau merupakan jari kakinya saja, dengan cepat ketika menyentuh bagian pipi, sebuah tanaman langsung tumbuh subur dan SpongeBob hanya pergi begitu saja. Merasa kesal karena hal itu saja didapat, dengan niat buruk Squidward ingin mengeluarkan trik kuno pada buku perkebunannya, di mana setelah ditelusuri Squidward mulai menghancurkan alat pertanian dengan brutal. SpongeBob yang sempat mempertanyakan hal itu, Squidward pun tak peduli, yang terpenting alat pertaniannya telah ia hancurkan. Ya walaupun alat yang hancur itu merupakan alat milik Squidward yang sempat SpongeBob pinjam sebelumnya. Merasa hal ini gagal maksimal, tak lama kemudian Squid mencoba mencari beberapa peralatan di gudang dan mendapati sekarang benih tanaman jahat yang akan dipergunakan di kebun SpongeBob nantinya. Pada aksinya, Squidward mencoba bersembunyi dahulu, yang selanjutnya setelah merasa aman, biji dari tanaman jahat langsung ditabur dan dengan cepat menghasilkan tumbuhan yang memiliki capit sambil menggonggong. Tapi karena sekeliling tanamannya terdapat bunga yang memiliki sifat green flag, tiba-tiba saja tanaman jahat ini malah menjadi baik dan langsung mengeluarkan bunga yang sangat super indah. Merasa kalau benih yang diambilnya merupakan benih bunga terbaik, dengan sigap Squid menanam benih itu ke kebunnya dan hasilnya malah di luar dugaan. Seperti yang bisa kalian lihat, tanaman yang lain malah menjadi korban baku hantam sadis. Kemudian karena habis kesabaran dan sudah tidak ada cara lain, kali ini ia berniat ingin menghancurkan taman SpongeBob menggunakan alteri berat, di mana Squid akan meluncurkan gas nuklir tepat di bawah rumah SpongeBob. Dan beruntung caranya kali ini berhasil, di mana seluruh tanaman yang ada layu dan mati. Kurang puas dengan apa yang diberikan, Squidward kembali memutar balik pesawat
Dan belum saja putaran kedua terjadi, malah bunga-bunga yang tadinya sekarat sontak berubah menghasilkan tanaman yang lebih indah dari sebelumnya. Dan menghasilkan tanaman terbaik di Bikini Bottom hingga SpongeBob yang keluar rumah terkejut brutal guys. Selanjutnya di sisi lain, Squidward yang gak habis pikir kenapa ini bisa terjadi, ia secara tidak sengaja telah memiringkan badan pesawatnya, sehingga Squid beserta tabung nuklir terjatuh ke bawah tepat di lokasi rumahnya. Dan apa yang terjadi, tanaman yang telah dirawat mati-matian berakhir hancur, termasuk wajah Squidward yang berevolusi menjadi bentuk yang sangat aneh karena paparan gas beracun tersebut. Tapi belum habis sampai di sini, Squidward kembali melancarkan ide jahatnya, di mana ia mau tak mau meminta pertolongan kepada SpongeBob untuk membantunya, dengan sedikit ungkap kata yang sulit karena baru saja terpapar nuklir guys. You've got to. You've got. SpongeBob yang senang karena bisa membantu dengan segera ia memeriksa lokasi kejadian. Squidward yang terus-menerus meminta tolong kepadanya. SpongeBob pun segera menjelaskan bahwasanya untuk menumbuhkan kembali tanamannya, yaitu dengan cara mencintai benih yang akan ditanam, dan sedikit penambahan formula ajaib rahasia. Squidward yang masih tak yakin karena benih yang tumbuh sama saja seperti sebelumnya, sontak ia pun langsung memberikan ciuman kepada bunga yang telah mati. Dan bunga itu langsung kembali hidup dengan sangat baik. Ia yang terus melakukan kepada seluruh tanaman yang ada dengan berulang kali. Sementara itu di sisi kota lain, para juri telah menilai beberapa taman di kota Bikini Bottom, termasuk rumah Larry yang juga dikunjungi oleh mereka bertiga. Larry juga menunjukkan kekuatan tanamannya kepada para juri, sampai-sampai duri tanaman tertancap. Di rumah Tuan Crab yang hanya punya satu pohon, yaitu pohon uang, malah uang yang ada di pohon diambil semua dan memerintahkan juri untuk melanjutkan penilaiannya di tempat lain saja. Namun yang sangat aneh, di saat berada di rumah Plankton, mereka bertiga hanya melihat tumpukan cam yang dijadikan taman bunga. Dan Plankton yang menjadi seorang pemilik langsung menjadi korban oleh keganasan para cam. Di lokasi lain, SpongeBob yang masih saja membantu menumbuhkan tanaman dengan lambat. Sontak ketika Squidward melihat para juri sudah mendekat, dengan cepat ia mengambil alih cairan formula yang dia pikir dengan caranya bisa membuahkan hasil. Squidward juga tak peduli dan terus menyemprotkan cairan sampai-sampai tubuhnya juga terkena formula guys. Tepat pada waktunya, juri telah sampai di depan rumah SpongeBob dan melihat keindahan yang tidak ada bandingnya. SpongeBob yang merasa bangga dengan itu, tidak disangka-sangka SpongeBob tidak mengikuti kompetisi yang diadakan, dan SpongeBob cuma berkebun biasa saja. Melainkan yang ikut perlombaan sebenarnya adalah rumah yang ada di sebelahnya. Juri yang udah gak sabar melihat, segera mereka bertiga berlari, dan sesampainya di sana, rumah Squidward telah menjadi hutan belantara yang begitu lebat. Mereka yang terkejut akan penampakan yang ada. Secara tiba-tiba ada suara yang dihasilkan dari balik pepohonan, yang rupanya Squidward telah menjadi pohon raksasa yang dapat berbicara. Karena ini merupakan hasil karya terbaik menurut juri, mereka ingin memberi sebuah penghargaan kepada pemilik kebun. Begitu juga SpongeBob yang ikut senang kalau Squidward telah berhasil. Tapi sialnya, Squidward sudah menyatu dengan alam, sehingga dengan kemenangan ini ia tak dapat melakukan apapun termasuk merayakan kemenangan pada hadiah tiket liburan yang akan diberikan. Karena Squid tidak bisa bergerak, akhirnya juri memberikan tiket liburan tersebut kepada temannya sebagai perwakilan Squidward. Ia yang sempat senang karena SpongeBob akan pergi menikmati liburan, hal apes kembali terjadi, yang mana ketenangan yang sempat didapat hanya sebentar karena beberapa hewan pengganggu sudah mulai berdatangan, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, pagi yang sangat cerah di tempat bermain anak-anak. Saat itu SpongeBob berjalan penuh bahagia serta riang gembira. Ia mulai menyanyi dan menghirup udara yang sangat segar. SpongeBob menyukai hewan kecil apapun, bahkan ia tak segan-segan untuk mencium cacing yang sedang berjemur. Saat SpongeBob melanjutkan kembali perjalanannya, ia pun telah bertemu dengan siput dan wajahnya malah kena lendirnya. Namun SpongeBob senang karena dia bisa menjadikan bahan pelembab untuk wajah kulit. Di sana, SpongeBob telah bertemu dengan sekumpulan makhluk kecil bernama Nematode, lalu langsung menciumnya, satupun tak dibiarkan pergi. Sebelum SpongeBob menciumi semua makhluk kecil itu, sehingga membuat Nematode langsung pergi karena merasa jijik.
Namun ada hal aneh karena salah satu nematod setelah dicium oleh SpongeBob tiba-tiba saja menjadi seperti seseorang. SpongeBob senang karena dirinya memiliki kemampuan sihir, namun si pemuda itu mengatakan jika SpongeBob telah berhasil mematahkan kutukan penyihir tua yang telah mengubahnya menjadi nematod. SpongeBob senang karena dia bisa mencium seseorang pangeran. Si pria itu mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang pria nelayan biasa, bukan seorang pangeran. Keduanya lalu berkenalan, serta si pria itu mulai menceritakan mengapa dirinya dikutuk oleh seorang penyihir. Jadi ceritanya gini, malam itu ia telah berada di bioskop untuk menonton film. Namun karena telah kehabisan tempat duduk, si pria itu malah mengambil kursi terakhir. Secara kebetulan di sana datanglah si penyihir Baba Yaga yang menginginkan kursi yang sama. Si pria itu berhasil mendapatkan tempat duduk itu lebih dulu, akhirnya membuat si penyihir itu murka dan langsung mengubahnya menjadi makhluk nematod. Setelah menceritakan semuanya, si pria itu mulai memarahi SpongeBob karena ciumannya yang bisa mematahkan kutukan. Akhirnya malah mengubahnya ke bentuk wujud semula lagi. Padahal dia sangat senang menjadi makhluk nematod ketimbang jadi manusia. Karena saat dia belum berubah menjadi makhluk itu, hidupnya sangat kesepian dan sengsara karena bekerja di tempat membuang sampah sepanjang hari. Hingga setelah dia berubah menjadi nematod, justru hidupnya menjadi lebih baik karena telah mendapatkan teman dengan mudah. Bahkan ia telah jatuh cinta dengan gadis dari nematod. Sore ini mereka akan menikah dan mulai hidup baru dengan sang kekasih. Dia pun pergi dari sana karena sang kekasih nggak mungkin masih mencintainya jika masih dalam wujud seperti ini. Mendengar jeritan suara hati membuat SpongeBob langsung merasa bersalah karena telah menghancurkan kebahagiaan orang lain, dan ia akan berjanji mengubah pria itu menjadi makhluk nematod lagi sehingga bisa melanjutkan pernikahan dengan gadis pujaan hatinya. Tak lama dari itu, keduanya telah sampai di sebuah kota yang tak berpenghuni. Tujuannya tak lain ingin mencari sosok penyihir itu. Si tukang taksi langsung sudah pergi dari sana karena tempat itu memang sangat menakutkan. Keduanya mulai menekan bel pintu meski sempat ketakutan, guys. Lalu datanglah sang penyihir Baba Yaga yang menghampiri keduanya. Awalnya SpongeBob mengira bahwa wanita itu bukanlah penyihir yang dicari karena berpakaian sederhana. Namun penyihir Baba Yaga langsung mengajak SpongeBob dan temannya masuk ke dalam rumah dan mengatakan memang benar dia adalah seorang penyihir yang sangat ditakuti oleh semua orang. Si pria itu ingin si penyihir mengubahnya kembali jadi makhluk nematod, namun sayangnya si penyihir itu sudah tidak bisa lagi karena sekarang dirinya sedang menjalani hidup tenang dan santai sehingga kekuatannya bisa terkontrol. Namun jika dia marah maka akan kembali lagi menjadi penyihir jahat. Si pria itu kemudian mulai memancing Baba Yaga agar kembali menjadi penyihir yang jahat dengan menghina jika tehnya nggak enak, kemudian membuang teh itu ke tanaman. Namun responnya si penyihir itu masih bisa tenang, apalagi tanamannya mulai kembali subur setelah disiram oleh si pria itu. Baba Yaga kemudian membawa sapunya keluar. Si pria itu mengira jika Baba Yaga akan kembali menjadi seorang penyihir. Namun saat berada di luar, ternyata Baba Yaga hanya membersihkan sepeda miliknya dari debu dan kotoran dengan menggunakan sapunya. Di sini SpongeBob pun mulai menyerah karena nggak akan bisa membuat si penyihir itu marah. Namun si pria itu tetap akan bekerja keras untuk memancing penyihir Baba Yaga agar marah dan bisa mengutuknya kembali. Terlihat dari sisi lain, Baba Yaga telah menghantarkan pesanan makanan milik seorang kakek-kakek. Disinilah si pria itu pun telah memiliki sebuah ide. Ia datang menghampiri keduanya, lalu langsung merusak makanan tersebut. Si kakek yang melihat makanannya telah jatuh ke bawah dan sudah tak bisa lagi dimakan, akhirnya langsung mengucapkan rasa terima kasih kepada seorang pemuda itu. Karena ternyata si kakek tua itu sangat alergi terhadap makanan tersebut. Akhirnya Baba Yaga tahu jika si pemuda itu merupakan orang yang baik karena sudah berusaha menyelamatkan hidup orang lain. Baba Yaga kemudian mengganti makanan tersebut dengan makanan yang baru dan lebih sehat, lalu pergi dari sana. Seperti biasanya, kegiatan berikutnya Baba Yaga yaitu menanam pohon. SpongeBob dan temannya berencana akan membuat Baba Yaga marah lagi. Sahabatnya telah membawa 2 kapak untuk menebang semua pohon yang ada di sana. Disinilah ketika keduanya sudah banyak sekali menebang pohon miliknya,
Sang penyihir hampir saja murka, namun dia berusaha untuk tetap sabar dan tenang menghadapi situasi ini. Hingga setelah semua pohon tumbang, ternyata tiba-tiba saja pohon itu malah tersusun seperti permainan anak-anak. Jadi semua orang-orang yang melihat hal itu langsung segera mengerumuninya. Akhirnya disinilah penyihir Baba Yaga tahu jika kedua orang itu sangat baik. Ia pun memberikan masing-masing biskuit kepada mereka. Si pria itu mulai mendapati jalan buntu karena tak bisa membuat Baba Yaga marah dan mengutuknya lagi. Di bangku itu ia pun sudah pasrah, apalagi pernikahannya tinggal 1 jam. SpongeBob mulai menyadari jika Baba Yaga tidak akan mudah lagi kembali menjadi seorang penyihir jahat. Akhirnya si pria itu lebih memilih pergi ke tempat pembuangan sampah, ke tempat dulu yang membuat hidupnya sengsara dan selalu sendirian. Saat pria itu telah menaiki bus, tiba-tiba saja datanglah Baba Yaga. Di sana sepeda ban belakangnya telah bocor akibat terkena serpihan kayu. Oleh sebab itu dia pun langsung segera naik ke dalam bus. Kebetulan di bus itu hanya tersisa 1 tempat duduk. Melihat kedatangan Baba Yaga, si pria itu langsung memancingnya agar bisa marah dan mengutuknya lagi. Si supir menyuruh Baba Yaga pergi karena penumpang sudah penuh dan ia harus menunggu bus datang lagi selama 6 jam lamanya. Tentunya lama-kelamaan dipancing membuat Baba Yaga mulai kembali menjadi penyihir jahat lagi. Dengan kemarahannya langsung mengutuk si pria itu menjadi nematot. Bahkan bukan dia saja, sekarang semua penumpang bus telah dikutuk oleh si penyihir itu menjadi nematot. SpongeBob telah dihampiri oleh sahabatnya yang sudah berubah lagi. Tentu SpongeBob sangat bahagia melihatnya. Hingga si pria itu kemudian menyuruh SpongeBob untuk secepatnya pergi menghantarkan dirinya ke tempat pernikahan, tanpa tahu jika semua orang yang ada di dalam bus sudah dikutuk menjadi nematot. Sekarang si penyihir itu mulai mengubah orang-orang yang pernah ditemuinya menjadi makhluk nematot. Padahal semua orang sudah memuji bahwa Baba Yaga penyihir yang baik hati. Bahkan si kakek tua itu tak segan-segan menjadi korban amarahnya. Di sisi lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menghadiri acara pernikahan sahabatnya, di sana sudah banyak sekali makhluk nematot yang menjadi saksi pernikahan. Tentunya SpongeBob sebagai teman merasa sangat bahagia melihatnya guys. Hingga tiba-tiba saja langit menjadi gelap yang memang ternyata di sana sudah ada Baba Yaga dengan amarahnya yang menggebu-gebu. Ia langsung mengutuk SpongeBob juga menjadi makhluk nematot berwarna kuning. Perutnya kemudian merasa lapar lalu makan kue itu beramai-ramai bersama dengan nematot. Yang kemudian film pun berakhir guys.